Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Iwan Miharja STST dari Divisi Sapi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan waktunya untuk kami wawancara di sini. Namun sebelum kita ke sesi wawancara, mari kita berkenalan terlebih dahulu ya Pak. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Mohon Bapak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih untuk sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Iwan Miharja STNT. Saya bekerja di PT PAL, di mana sekarang di divisi Supply Chain sebagai Kepala Biro Pengadaan Jasa Umum dan Operasional. Seperti itu. Oke. Perkenalkan Pak, kami adalah siswa SMK Teknik PAL Surabaya dari jurusan Konstruksi Kabel Baja. Saya Maulana Malik Maghribi akan menjadi moderator untuk hari ini dan ditemani oleh beberapa tiga teman saya, yakni ada Gazawan Tristan Madani, Muhammad Maulana Uli Alfab, dan Asrul Husni. Kedatangan kami di sini adalah untuk berdiskusi dan menggali ilmu dari praktisi mengenai SOP dan budaya kerja. Informasi ini sangat penting bagi kami sebagai persiapan sebelum terjun ke dunia kerja atau program magang. Agar lebih efisien, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan secara bergantian. Apakah Bapak sudah siap? Silakan. Siap. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak Iwan, seberapa penting sebuah SOP atau aturan di suatu perusahaan? Ya, terima kasih dari moderator ya Mas Moderator. Jadi secara penerapan SOP untuk perjalanan industri dalam kapal itu sangat ketat sekali ya kalau kami bilang. Jadi di mana PT PAL ini adalah sebagai lead integrator dalaman ya, yang dimana juga PT PAL ini sebagai salah satu role model ya untuk galangan-galangan yang ada di Indonesia. Otomatis kalau kita berbicara sebagai galangan sebagai lead ya sebagai lead integrator galangan secara aturan ya dan SOP yang diterapkan pasti sangat ketat dan terstruktur ya kan? Dimana ini akan menyangkut terkait masalah keselamatan kerja karyawan ya kan, kualitas produk ya kan, dan ketepatan proyek yang lagi kita kerjakan gitu. Nah, setiap pekerjaan ya di setiap perusahaan itu pasti mempunyai yang namanya SOP ya, standar operasional tersebut ya. Di PT PAL itu punya beberapa divisi, ada yang terkait divisi supporting maupun ada divisi produksi ya. Dimana kita tahu sendiri keselamatan kerja ya kan di divisi produksi itu sangat ketat sekali karena akan menyangkut terkait keselamatan pekerjaan yang karyawan itu pasti nanti akan dapatkan. Salah satunya misal ada SOP yang terkait produksi, contohnya ada SOP rasa, ada SOP branding, ada untuk SOP scaffolding, ada untuk SOP keselamatan kerja dan sebagainya. Dimana SOP ini wajib kita patuhi ya kan, sebagai galangan kapal ya kan, sebagai galangan yang menjadi sebagai lead integrator galangan-galangan lainnya. Begitu Mas. Terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, silakan Gazawan. Jadi tindakan apa yang biasanya dilakukan perusahaan jika ada karyawan atau siswa magang yang tidak sengaja melanggar SOP? Ya, otomatis pasti apabila ada siswa maupun mahasiswa magang yang melanggar SOP ya terkait
keselamatan kerja, pasti ada bentuk punishment, ya kan? Ada bentuk punishment yang nanti akan kita berlakukan sesuai dengan tupoksi atau mungkin sesuai dengan kapasitas dari pelanggarannya, baik pelanggaran yang bersifat ringan, sedang maupun berat. Itu ada mekanisme yang akan diterapkan seperti itu. Lagi Yang lanjut ke pertanyaan ketiga, boleh. Bagaimana Bapak menggambarkan suasana atau budaya kerja di perusahaan ini secara umum? ya, kalau kita bicara terkait masalah budaya kerja, ya, setiap perusahaan itu salah satunya adalah untuk memberikan rasa kenyamanan, ya kan? Rasa memiliki dan suatu perusahaan itu ya kita harus membuat suatu budaya kerja yang memang bisa membuat kita memiliki, ya, merasa memiliki perusahaan ini, ya kan? Ketika budaya kerja itu sudah kita timbulkan, ya kan, sudah kita merasa memiliki, pasti secara etos kerja, ya kan, semangat kerja kita, pasti kita juga akan lebih semangat, ya kan, lebih inovatif, ya kan, rasa kreativitas kita muncul, ya kan, inovasi-inovasi yang akan kita lakukan dalam budaya kerja itu pasti akan bermunculan, ya kan, dengan budaya-budaya kerja yang berdampak pada proyek-proyek yang memang sedang kita jalankan. Lanjut pertanyaan. Nilai-nilai utama apa yang harus dimiliki oleh seseorang agar bisa cepat berbaur dengan budaya kerja di sini? Ya, kalau kita berbicara nilai, ya, soal banyak sebetulnya. Jadi kalau saya bisa gambarkan itu nilai-nilai yang harus kita terapkan, ya, untuk gimana caranya bisa berbaur, ya, di lingkungan pekerjaan. Salah satunya jadi yang pertama adalah kita harus mempunyai attitude, ya, untuk dunia kerja, ya kan, kedisiplinan, ya, terus koordinasi, ya kan, koordinasi dan komunikasi, kolaborasi, ya kan, dalam dunia kerja. Dimana setiap kita melakukan pekerjaan itu pasti butuh namanya koordinasi dan komunikasi, ya kan, karena di dunia kerja itu tidak melulu hanya cuma bekerja secara fisik, ya kan, tapi kita harus ibaratnya berkomunikasi di lintas direktorat, di lintas divisi, biro, ya kan, maupun departemen. Nah, ini harus kita punya ini agar apa? Agar pekerjaan kita, ya kan, juga bisa kita akomodir, ya kan. Kalau misal ada beberapa komunikasi atau koordinasi yang miss, pasti informasi-informasi yang kita dapatkan ini juga akan miss. Nah, itu butuhnya beberapa nilai yang tadi saya sebutkan tadi, seperti itu dan itu. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kelima. Sikap atau perilaku seperti apa yang sangat diharapkan dari seorang siswa magang agar dianggap memiliki budaya kerja yang baik? Ya, tidak jauh-jauh dari, ya, sikap, ya kan, sikap kedisiplinan, ya kan, etos kerja yang tinggi, ya kan, kualitas, ya, kualitas dalam bekerja, ya kan, terus ya kan, kembali lagi komunikasi, ya kan, koordinasi, ya, bagaimanapun kalian siswa magang ini kan ibaratnya mencari ilmu dalam dunia magang, ya, dalam industri, ya, biasanya. Nah, gimana caranya kalian ini bisa mendapatkan feedback, ya kan, yang kalian kalian dapatkan di dalam dunia kerja atau di dunia industri yang saat magang. Jadi kalian harus benar-benar bisa memberikan dampak, ya kan, kepada pribadi kalian maupun dari sekolah, ya kan. Nanti kan pasti feedbacknya akan ke sekolah, ya. Penerapan yang kalian dapatkan di dunia kerja ini pasti kan akan kamu terapkan juga di sekolah, dan setelah itu nanti kamu akan ibaratnya pegang, ya kan, terkait nilai-nilai yang kamu dapatkan di dalam dunia pemagangan, ya kan, dalam dunia magang. Seperti itu. Untuk
terakhir. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menjaga kerjasama tim yang solid di lingkungan kerja ini? Ya, kalau menurut saya pribadi, ya, tantangan terbesar ya kan kembali lagi tidak jauh-jauhnya dengan koordinasi dan komunikasi, ya kan. Jadi mulai dari level bawah, ya kan, dan sampai level top management, kalau tidak ada koordinasi dan komunikasi yang baik, ya kan, pasti informasi terputus. Ya, kami perlunya koordinasi dan komunikasi, ya, dengan level staff, jajaran supervisi kepala biro, terus dari biro ke kadep, dan naik ke atas sampai level manajemen ya, of direction. Jadi untuk memudahkan, karena memang dari bawah ini kalian ibaratnya yang sebagai pengumpul data, istilahnya. Staff itu kan kalau di kerja itu kan staff ya, jadi kan kalian yang secara operasionalnya itu di level staff ini benar-benar harus memegang data-data, informasi-informasi. Nah, jadi nyampe ke level struktural, itu juga harus informasi juga harus lengkap, ya kan? Karena nanti ketika kalian angkat lagi satu level ke atas lagi, ini juga tidak terputus dengan informasinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Iwan Mihajar, STMP. Pertanyaan tadi menjadi penutup sesi wawancara kami hari ini. Kami mendapatkan banyak sekali wawasan baru, terutama mengenai budaya kerja serta SOP. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap dari kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.